Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, di ujung gang sempit yang jarang dilalui orang, berdirilah sebuah rumah tua yang nyaris runtuh. Temboknya mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian, dan pekarangannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terurus. Rumah itu milik seorang nenek tua bernama Surti, seorang wanita yang telah melewati lebih dari 7 dekade hidupnya dengan penuh liku-liku. Nenek Surti adalah wanita yang sederhana, berpakaian lusuh dengan kebaya lama yang warnanya telah pudar. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, meskipun terlihat kering dan rapuh. Matanya teduh, penuh pengalaman dan kesabaran, namun sorotnya seringkali dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Ia tinggal di rumah itu bersama satu-satunya keluarga yang tersisa baginya, Doni, cucunya yang sudah dewasa dan telah berkeluarga. Doni adalah seorang pria berusia 35 tahun yang menikahi seorang wanita bernama Maya. Mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Rio. Meskipun hidup bersama keluarganya, Nenek Surti seringkali merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, Nenek Surti hanya bergantung pada Doni, yang sejak kecil telah ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ia rela bekerja keras di ladang, membanting tulang sebagai buruh tani demi memastikan cucunya tidak kelaparan dan bisa bersekolah. Namun, semua pengorbanan itu tampaknya tak berbekas di hati Doni. Doni, yang kini bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor kecil di kota, tidak pernah benar-benar menganggap kehadiran neneknya sebagai sesuatu yang penting. Baginya, Nenek Surti hanyalah seorang wanita tua yang sudah tidak berguna dan hanya menjadi beban. Maya, menantu Nenek Surti, juga bukanlah sosok yang penyayang. Ia seringkali mengomel tentang betapa sulitnya hidup mereka dan bagaimana kehadiran Nenek Surti hanya memperberat keadaan. "Apa kita harus terus menanggung beban ini, Mas?" keluh Maya suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. "Ibu sudah tua, tidak bisa bekerja, dan hanya menghabiskan makanan kita." Doni menghela napas berat. "Aku tahu, tapi bagaimana lagi? Dia nenekku, aku tidak bisa mengusirnya begitu saja." Maya mendengus kesal. "Bukannya mengusir, Mas. Kita bisa mencari cara lain. Ada banyak panti jompo, mungkin itu tempat yang lebih baik untuknya." Mereka tidak tahu bahwa Nenek Surti mendengar percakapan itu dari balik pintu kamarnya. Wanita tua itu hanya tersenyum getir, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari-hari yang dilewati Nenek Surti di rumah itu dipenuhi dengan kesepian dan pengabaian. Pagi-pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, mencuci piring kotor yang ditinggalkan semalaman, dan bahkan memasak nasi untuk sarapan. Namun, saat mereka duduk di meja makan, tidak ada yang mengajaknya makan bersama. "Aku lapar, Bu," kata Rio manja kepada ibunya. Maya buru-buru menyendokkan nasi ke piring anaknya. "Ini, makan yang banyak, biar sehat." Doni juga sibuk dengan ponselnya, sesekali menyeruput kopi yang disiapkan oleh neneknya tanpa sadar bahwa wanita tua itu belum makan. Ketika Nenek Surti mencoba mengambil sedikit nasi untuk dirinya sendiri, Maya menatapnya tajam. "Bu, jangan boros. Beras kita hampir habis. Loh?" Nenek Surti hanya tersenyum kecil dan meletakkan kembali sendoknya. Siangnya, saat cucunya sekolah dan Doni bekerja, ia menghabiskan waktunya duduk di teras rumah, menatap langit yang semakin mendung. Kadang-kadang ia berbicara sendiri, mengenang masa lalu bersama suaminya yang telah tiada. "Sugiman, andai kau masih ada, mungkin aku tidak akan merasa sesepi ini," bisiknya pelan. Malam hari, saat keluarga itu berkumpul di ruang tamu menonton televisi, Nenek Surti hanya duduk di sudut, tak seorang pun mengajaknya bicara. "Bu, bisa tolong buatkan teh?" seru Maya tanpa menoleh. "Baik, Nak," jawabnya, meskipun tubuhnya sudah lelah. Ia menyeret langkahnya yang ringkih ke dapur, membuat teh manis untuk mereka, lalu kembali ke tempat duduknya.
Tapi tak ada yang mengucapkan terima kasih. Hingga akhirnya, rencana yang selama ini hanya menjadi wacana mulai mereka realisasikan. "Mas, aku sudah menemukan panti jompo yang cocok," kata Maya suatu malam. "Mereka bisa merawat ibu lebih baik daripada kita." Doni terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Besok kita antar dia ke sana." Keesokan harinya, Maya dengan penuh semangat mengemasi barang-barang Nenek Surti. Namun, yang dimasukkan ke dalam tas hanyalah pakaian-pakaian lusuhnya. Tidak ada selimut hangat, tidak ada makanan, tidak ada kenangan yang bisa ia bawa. "Nek, kita jalan-jalan, yuk," kata Doni dengan senyum palsu. Nenek Surti menatap mereka dengan curiga. Ia tahu ada yang tidak beres, tetapi ia memilih diam. Saat mobil mereka melaju keluar kota, jantungnya berdebar kencang. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan papan bertuliskan, Panti Wureda Harapan. Doni dan Maya turun dari mobil dan membantu Nenek Surti keluar. "Nek, mulai sekarang, Nenek tinggal di sini, ya? Biar ada yang merawat," ujar Doni dengan suara dibuat-buat. Nenek Surti tersenyum kecil. "Jadi, kalian membuangku?" Doni dan Maya terdiam, tidak bisa menjawab. Tanpa protes, Nenek Surti melangkah masuk ke panti jompo itu. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya ada ketenangan yang aneh di wajahnya. Mereka meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Namun, mereka tidak tahu satu hal, mereka baru saja membuang seorang miliarder. Hari pertama Nenek Surti di Panti Wureda, Harapan terasa begitu asing. Ruangan yang ia tempati cukup kecil, hanya berisi ranjang besi sederhana, sebuah lemari tua, dan meja kecil di sudut ruangan. Tidak ada kehangatan di sana, hanya dinding berwarna kusam dan suasana sunyi yang mencekam. Wanita tua itu duduk di tepi ranjang, mengelus kain sarungnya yang sudah lusuh. Ia tidak menangis, tidak pula mengeluh. Sejak dulu, hidup mengajarinya untuk menerima setiap kejadian dengan hati lapang. Di luar kamarnya, suara-suara lirih terdengar. Para penghuni panti, sebagian besar lansia yang nasibnya tak jauh berbeda darinya, berbicara pelan di ruang tamu. Beberapa duduk termenung menatap jendela, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang, anak-anak atau cucu mereka. Seorang perawat muda bernama Sinta masuk ke kamar Nenek Surti dengan senyuman ramah. "Nenek Surti, saya Sinta, perawat di sini. Kalau ada yang Nenek butuhkan, jangan ragu untuk bilang, ya," ujarnya lembut. Nenek Surti tersenyum kecil. "Terima kasih, Nak." Hari-hari berlalu, dan Nenek Surti mulai beradaptasi. Ia membantu para penghuni lain, menyapu halaman, dan berbincang dengan mereka. Meskipun fisiknya semakin melemah, hatinya tetap kuat. Namun, satu hal yang tidak pernah terjadi, Doni dan Maya tidak pernah datang menjenguknya. Sementara itu, kehidupan Doni dan Maya yang awalnya baik-baik saja mulai mengalami kemunduran. Beberapa minggu setelah membuang Nenek Surti, bisnis kecil Maya yang menjual pakaian online tiba-tiba sepi pembeli. Modal yang sudah mereka putar terasa sia-sia, karena stok barang menumpuk. Uang yang mereka kumpulkan perlahan mulai habis untuk biaya sehari-hari. Doni juga mengalami masalah di kantornya. Atasan yang sebelumnya mempercayainya tiba-tiba mencurigainya dalam sebuah laporan keuangan. Ia tidak tahu bagaimana bisa ada kekeliruan, tetapi semua bukti mengarah kepadanya. "Mas, ini pasti cuma kesialan sementara," kata Maya, mencoba menenangkan diri. Namun, semuanya justru semakin buruk. Dalam waktu sebulan, mereka mulai terlilit utang. Uang tabungan habis, gaji Doni berkurang, dan pemilik kontrakan mulai menagih uang sewa rumah. "Kita harus cari pinjaman," desah Doni. "Meminjam ke siapa? Semua orang tahu kita sedang kesulitan," balas Maya frustasi. Doni terdiam. Ia tiba-tiba teringat seseorang. Nenek Surti. Tapi ia segera menggelengkan kepala. Apa gunanya meminta bantuan pada orang tua renta yang bahkan tak bisa mencari uang sendiri? Namun, takdir berkata lain. Rahasia besar terbongkar. Suatu hari, panti jompo kedatangan seorang pria berpenampilan rapi. Rambutnya disisir licin, jas mahal melekat di tubuhnya. Ia membawa sebuah koper dan terlihat mencari seseorang. Sinta, perawat panti, menghampirinya. "Maaf,
Bapak mencari siapa? Pria itu tersenyum. Saya pengacara pribadi dari Bu Surti. Saya ingin berbicara dengannya. Semua orang di panti terkejut. Pengacara pribadi? Seorang wanita tua yang ditinggalkan di panti seperti Nenek Surti memiliki pengacara pribadi? Tak lama, Nenek Surti keluar dari kamarnya dengan senyum tenang. Sudah saatnya? Tanyanya. Pria itu mengangguk hormat. Ya, Bu. Semua aset dan investasi yang selama ini Anda diamkan sudah siap untuk dikelola kembali. Seluruh panti gempar. Mereka tak pernah tahu bahwa Nenek Surti sebenarnya seorang miliarder. Selama ini, ia diam saja, hidup sederhana, dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda kekayaan. Namun, pada kenyataannya, ia memiliki warisan besar dari almarhum suaminya, berupa tanah luas, rumah mewah di kota, dan tabungan yang jumlahnya tak terhitung. Nenek Surti bukanlah wanita tua miskin seperti yang dikira Doni dan Maya. Tanpa banyak bicara, ia keluar dari panti dengan diantar pengacaranya. Sebuah mobil mewah sudah menunggu di luar, dan Nenek Surti masuk ke dalamnya dengan tenang. Hari itu, ia meninggalkan panti, meninggalkan luka masa lalu, dan bersiap untuk memulai kehidupan baru. Setelah meninggalkan panti, Nenek Surti kembali ke rumah mewahnya yang selama ini dikelola oleh kepercayaannya. Rumah besar itu berdiri megah di tengah kota, dengan halaman luas dan taman indah. Para pekerja di sana langsung menyambutnya dengan hormat. Selamat datang kembali, Bu Surti, sapa salah satu dari mereka. Nenek Surti hanya tersenyum. Di rumah itulah, ia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan seorang wanita tua yang dianggap beban, tetapi seorang wanita yang berharga, seorang miliarder yang pernah merasakan kepahitan dikhianati keluarganya sendiri. Sementara itu, kabar tentang kekayaan Nenek Surti akhirnya sampai ke telinga Doni dan Maya. Mereka tak percaya. Mas, apa ini benar? Ibu kaya? Seru Maya dengan wajah penuh keterkejutan. Doni menelan ludah. Aku juga tidak tahu. Tapi kalau benar, kita harus menemuinya. Mereka pun segera mencari informasi dan akhirnya mengetahui bahwa Nenek Surti telah kembali ke rumah mewahnya. Dengan penuh harap, mereka pergi ke sana, berharap bisa menebus kesalahan mereka. Namun, yang mereka temui bukanlah seorang nenek tua yang penuh kasih. Mereka akan bertemu dengan seorang miliarder yang sudah mereka hianati. Malam itu, Doni dan Maya berdiri di depan gerbang rumah mewah yang dulu tidak mereka ketahui keberadaannya. Pagar besi hitam yang tinggi dan kokoh menjulang di hadapan mereka, dengan ukiran emas yang menunjukkan kemewahan. Rumah besar bergaya kolonial berdiri megah di kejauhan, dengan lampu-lampu taman yang menyala indah di malam hari. Doni menelan ludah. Kita benar-benar di rumah ibu? Maya masih tidak percaya. Ini lebih besar dari rumah bosmu, Mas. Mereka menekan bel. Tak lama, seorang satpam berseragam rapi datang menghampiri. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya tegas. Doni berdeham, mencoba terdengar sopan. Kami ingin bertemu dengan ibu. Maksud saya, Nenek Surti. Saya anaknya. Satpam menatap mereka dengan ragu, lalu berkomunikasi melalui Hendi Talkie. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Maaf, Bu Surti tidak menerima tamu." Doni dan Maya saling pandang dengan wajah panik. "Tolong, Pak," pinta Maya dengan suara dibuat-buat memelas. "Kami ini keluarganya. Kami ingin meminta maaf. Kami sudah sadar bahwa kami salah." Satpam tetap tak terpengaruh. Bu Surti sudah memberikan instruksi bahwa beliau tidak ingin menemui siapapun yang pernah meninggalkannya. Maya mulai menangis pura-pura. "Tolonglah, Pak. Kami menyesal, kami butuh maafnya." Doni mencoba menawarkan uang, tapi satpam itu tetap teguh pada tugasnya. "Silakan pergi, atau saya akan memanggil keamanan tambahan," katanya tegas. Tak punya pilihan lain, mereka akhirnya pergi. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Doni dan Maya kembali ke rumah, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Nenek Surti semakin membesar. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja," kata Doni. "Jadi, kita harus bagaimana?" Maya bertanya, wajahnya frustrasi. Doni berpikir sejenak. "Kita harus membuatnya merasa kasihan pada kita." Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah mewah itu. Kali ini,
Mereka duduk di depan gerbang selama berjam-jam, berharap Nenek Surti melihat mereka. Maya berpura-pura menangis terisak-isak, sementara Doni memasang wajah penuh penyesalan. Namun, hingga sore menjelang malam, tidak ada tanda-tanda Nenek Surti keluar menemui mereka. Di dalam rumah, Nenek Surti memang tahu bahwa mereka ada di luar. Dari jendela lantai atas, ia melihat mereka duduk di depan gerbang. Seorang pelayan masuk dan bertanya, "Bu, apakah Anda ingin kami menyuruh mereka pergi?" Nenek Surti menggeleng. "Biar saja. Mereka akan pergi sendiri saat mereka sadar bahwa dunia tidak lagi berputar di sekitar mereka." Setelah 3 hari duduk di depan gerbang, akhirnya seseorang dari rumah itu keluar. Namun, bukan Nenek Surti. Seorang pria berpakaian jas mahal, pengacara pribadi Nenek Surti, menemui mereka. "Ibu Surti ingin bertemu kalian," katanya singkat. Doni dan Maya tersentak. Akhirnya, ini kesempatan mereka. Mereka segera berdiri dan mengikuti pria itu masuk ke rumah. Begitu melewati pintu utama, mereka dikejutkan oleh interior rumah yang lebih megah dari yang mereka bayangkan. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan perabotan mewah yang harganya mungkin lebih mahal dari rumah kontrakan mereka. Di ruang tamu yang luas, Nenek Surti duduk dengan anggun di atas sofa mahal, mengenakan kebaya bersih dan rapi, berbeda jauh dari penampilan kumal yang mereka ingat. Doni dan Maya langsung berlutut di hadapannya. "Ibu, maafkan kami." Suara Doni bergetar. "Kami menyesal. Kami sudah salah. Kami mohon, maafkan kami." Tambah Maya dengan air mata yang mengalir. Nenek Surti hanya diam, menatap mereka dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kalian menyesal?" tanyanya pelan, namun nadanya menusuk. Doni mengangguk cepat. "Ya, Bu. Kami sadar, kami telah melakukan kesalahan besar. Kami tidak seharusnya meninggalkan ibu di panti jompo. Kami mohon, beri kami kesempatan." Nenek Surti menghela napas panjang. "Menyesal? Apakah kalian benar-benar menyesal, atau karena kalian baru tahu aku kaya?" Doni dan Maya terdiam. Nenek Surti menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak pernah menganggapku ada," katanya pelan, tapi tegas. "Aku yang membesarkanmu, Doni. Aku yang merawatmu saat orang tuamu meninggal. Aku yang memastikan kau tidak kelaparan. Tapi bagaimana kau membalasnya?" Doni menunduk, tidak berani menatap neneknya. "Kalian meninggalkanku seperti sampah," lanjut Nenek Surti. "Tanpa rasa kasihan, tanpa menoleh ke belakang. Kalian bahkan tidak pernah mengunjungiku di panti." Air mata menggenang di mata Nenek Surti, tetapi suaranya tetap tegas. "Tapi lihat sekarang. Ketika kalian tahu aku seorang miliarder, tiba-tiba kalian muncul, memohon maaf, berlutut di hadapanku." Doni menggigit bibirnya. "Bu, kami tidak tahu. Kami benar-benar menyesal." Nenek Surti tersenyum tipis. Menyesal tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Lalu, ia menoleh ke pengacaranya. "Sampaikan surat itu pada mereka," katanya. Pengacara mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Doni. Doni membacanya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ini surat, pemutusan hubungan warisan," suaranya gemetar. Nenek Surti mengangguk. "Mulai hari ini, kau bukan lagi cucuku. Aku telah secara resmi menghapus namamu dari daftar ahli waris. Semua hartaku telah aku wariskan kepada orang-orang yang tulus merawatku, panti jompo tempat aku tinggal, perawat-perawat di sana, serta beberapa yayasan amal." Maya terbelalak. "Tetapi, Bu, kami keluarga." Nenek Surti menatapnya tajam. "Keluarga? Sejak kapan kalian menganggapku keluarga?" Doni menjatuhkan dokumen itu, air matanya mengalir deras. Tidak mungkin." Gumamnya, tubuhnya bergetar. Maya meraih tangan Nenek Surti. "Bu, tolong. Kami butuh uang itu. Kami terlilit utang. Kami akan kehilangan rumah. Kami." Nenek Surti menarik tangannya dengan dingin. "Kalian tak peduli saat aku lapar dan kedinginan. Sekarang kalian mengemis kepadaku? Tidak, Nak. Hidup mengajarkan aku satu hal, orang yang membuangmu tidak layak mendapatkan belas kasihanmu." Maya menangis,
sementara Doni hanya bisa terduduk lemas. "Pergilah," kata Nenek Surti. Doni masih ingin berbicara, tetapi satpam sudah datang untuk mengantar mereka keluar. Saat mereka berjalan keluar dengan langkah berat, Maya masih menangis terseduh-seduh. "Kita sudah kehilangan segalanya, Mas." Suaranya bergetar. Doni hanya bisa diam. Ia tahu, mereka telah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dari dalam rumah, Nenek Surti menatap kepergian mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memang telah kehilangan keluarga, tapi lebih baik kehilangan keluarga yang tak menghargainya daripada terus dikhianati. Setelah mengusir Doni dan Maya dari rumahnya, Nenek Surti menghela napas panjang. Ada perasaan lega di hatinya, tetapi juga sedikit kesedihan yang tersisa. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia tahu keputusannya sudah tepat. Hari-hari berikutnya, ia mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Kini, ia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Pertama, ia mengunjungi kembali panti Wureda Harapan. Saat mobil mewahnya berhenti di depan panti, para penghuni dan perawat di sana terkejut. Mereka tidak menyangka wanita tua yang selama ini tinggal bersama mereka ternyata seorang miliarder. Sinta, perawat yang dulu selalu merawatnya, menyambut dengan senyum hangat. "Bu Surti, kami tidak menyangka akan bertemu lagi." Nenek Surti menggenggam tangan Sinta erat. "Aku tidak akan melupakan tempat ini, Nak. Disinilah aku belajar banyak tentang ketulusan." Ia lalu mengumumkan bahwa ia akan mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk panti jompo itu. Ia membangun bangunan baru, memperbaiki fasilitas yang sudah rusak, serta menaikkan gaji para perawat yang telah merawat para lansia dengan penuh kasih. Para penghuni panti menangis haru. Bagi mereka, ini adalah keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Kedua, ia mendirikan yayasan sosial untuk membantu para lansia terlantar. Melalui pengacaranya, ia mendirikan yayasan bernama Harapan Senja, yang bertujuan membantu para lansia yang dibuang keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada orang tua lain yang mengalami nasib seperti dirinya, dibuang dan dilupakan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai mereka. Dengan semangat baru, Nenek Surti mulai mengunjungi berbagai panti dan tempat penampungan. Ia berbicara dengan para lansia, mendengar kisah mereka, dan memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Di setiap kunjungannya, ia selalu berkata, "Kita tua bukan berarti kita tak berharga. Kita berhak untuk bahagia." Sementara itu, kehidupan Doni dan Maya justru semakin terpuruk. Setelah diusir dari rumah Nenek Surti, mereka harus menghadapi realitas pahit. Utang mereka semakin menumpuk, dan tanpa bantuan finansial dari Nenek Surti, mereka tidak punya cara untuk membayarnya. Tak butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar kehilangan segalanya. Pertama, mereka diusir dari kontrakan. Pemilik rumah sudah memberikan banyak peringatan, tetapi mereka tetap tidak bisa membayar sewa. Dengan berat hati, mereka terpaksa mengemasi barang-barang mereka yang tersisa dan mencari tempat tinggal lain. Kedua, Doni kehilangan pekerjaannya. Atasannya semakin tidak percaya kepadanya setelah menemukan lebih banyak kejanggalan dalam laporan keuangan. Meski Doni bersikeras bahwa ia tidak bersalah, bukti yang ada tidak berpihak kepadanya. Akhirnya, ia dipecat dan masuk daftar hitam di dunia kerja. Tanpa penghasilan, tanpa tempat tinggal, dan dengan utang yang terus menumpuk, Doni dan Maya akhirnya benar-benar jatuh miskin. Mereka mencoba meminta bantuan kepada teman-teman mereka, tetapi tak ada yang mau menolong. Semua orang tahu bahwa mereka pernah menelantarkan nenek mereka sendiri, dan tak ada yang mau berurusan dengan orang yang tega membuang keluarganya sendiri demi keuntungan pribadi. Maya bahkan mencoba menghubungi pengacara Nenek Surti untuk meminta maaf lagi, tetapi teleponnya tak pernah dijawab. Mereka akhirnya hidup di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Kehidupan yang dulu mereka banggakan telah hilang, dan kini mereka benar-benar merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Doni dan Maya mendengar kabar bahwa Nenek Surti akan menghadiri acara amal besar untuk yayasannya. Dalam keputusasaan mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Mereka datang ke acara itu dengan pakaian yang sudah lusuh, wajah mereka penuh kelelahan. Saat melihat Nenek Surti berdiri di atas panggung, Doni memberanikan diri maju. "Ibu," serunya,
Semua orang terkejut. Nenek Surti menoleh. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia kembali melihat wajah cucunya. Doni berlutut di hadapannya. Ibu, kami benar-benar menyesal. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami sadar kami telah salah. Tolong beri kami kesempatan kedua. Maya menangis terseduh-seduh di sampingnya. Kami tidak meminta uang, Bu. Kami hanya ingin dimaafkan. Kami mohon. Ruangan menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban Nenek Surti. Wanita tua itu menatap mereka dengan mata lembut, tetapi tetap penuh ketegasan. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, katanya. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus menerima kalian kembali dalam hidupku. Doni terisak. Jadi, kita tidak bisa kembali menjadi keluarga. Nenek Surti tersenyum kecil. Keluarga bukan tentang darah. Keluarga adalah mereka yang menghargai dan mencintaimu tanpa pamrih. Aku sudah menemukan keluargaku di sini, di antara orang-orang yang tulus peduli padaku. Doni dan Maya hanya bisa menunduk, menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka jaga sejak awal. Dengan langkah gontai, mereka pergi, membawa penyesalan yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Setelah pertemuan terakhir itu, Nenek Surti semakin sibuk dengan kegiatannya di yayasan. Ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Kini, ia dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya, bukan karena hartanya, tetapi karena dirinya. Setiap kali ia melihat wajah-wajah lansia yang kini tersenyum bahagia di yayasan, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.